pemirsa, jumpa lagi di Jelajah Wisata Jawa Timur bersama saya Adinda Putri. Kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling di Kabupaten Gresik melihat potensi wisata dan juga keindahan alam. Program ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik yang disiarkan oleh TVRI Jawa Timur. Jika pemirsa tengah ada di Gresik, tak salah untuk mampir ke wisata alam murah meriah, namun punya pemandangan indah. Wisata Alam Gosari atau Wagos. Wisata alam yang berada di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik ini bisa menjadi salah satu pilihan akhir pekan yang menarik. Wisata yang baru mulai dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini menyediakan beberapa spot menarik yang bisa dijadikan objek foto oleh pengunjung. Wisata Alam Gosari atau biasa dikenal masyarakat Wagos merupakan wisata yang instagramable. Banyak masyarakat datang ke Kabupaten Gresik untuk menikmati alam atau sekedar bersuah foto di taman bunga. Di Wagos ini, terdapat sebuah sendang atau sumber mata air yang sangat jernih dan debit air yang cukup besar. Sumber ini juga masih banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Di sendang, ada sebuah aliran air yang dipenuhi dengan ikan-ikan berwarna-warni. Pengunjung bisa melihat ikan-ikan tersebut dengan duduk santai di ayunan, sembari memberi makan ikan, atau sekedar menikmati kesejukan udaranya, juga sangat mengasihkan loh pemirsa. Sumber air ini bukan merupakan spot utama, tetapi masih ada beberapa keindahan yang bisa kita nikmati di wisata alam Gosari ini. Selain itu, panorama yang indah merupakan tempat yang cocok untuk bersuah foto.
Wagos dibangun di atas lahan seluas 1.500 meter persegi, di mana pengelolaan bersama dengan para pemuda desa dalam memberdayakan BUMDes. Lokasi Wagos, wisata alam Gosari sendiri, berada jauh dari keramaian. Kendati demikian, nyatanya destinasi ini kerap dipadati pengunjung. Hal itu tentu tak lepas dari keindahan serta wahana-wahana seru yang ditawarkan. Taman bunga yang indah ini salah satu tempat favorit pengunjung. Dengan bunga warna-warni yang cantik, dengan penataan yang artistik, dan dilengkapi pernak-pernik untuk foto selfie, menjadikan kita betah berlama-lama di sini. Jalan-jalan yang menghubungkan antar spot yang ada sudah lumayan bagus. Jalan juga dilengkapi dengan ornamen-ornamen kekinian yang cukup instagramable. Apalagi dilengkapi dengan jembatan kayu bergaya Jepang. Wah, tambah ciamik aja ya. Bukan itu saja, ada beberapa situs kuno peninggalan bersejarah yang terletak tidak jauh dari lokasi wisata. Mulai dari situs pengolahan gerabah, makam kuno Tugaran, hingga Goa Butulan yang terletak di Gunung Kapur, Gosari. Goa Butulan itulah yang menjadi tujuan selanjutnya. Untuk melihat Goa Butulan, kita dapat berjalan kaki atau naik kereta wisata seperti yang Dinda lakukan sekarang ini. Di sepanjang perjalanan sambil mendengarkan cerita Pak Dawam, kita juga dapat menikmati panorama Bukit Kapur yang sangat unik. Pak, asal-usul prasasti Butulang ini gimana sih? Oke, jadi asal-usul prasasti Butulang ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman ditemukannya adanya tahunnya itu 1376. Tapi baru diketahui itu 20 tahun yang lalu dan baru bisa dibaca ini 10 tahun yang lalu. Jadi karena adanya prasasti ini kita ketahui dan kita bisa baca arti dari tulisan itu bahwa di sini pernah ada seorang pembesar Majapahit itu datang ke sini. Tapi kemungkinan juga dia ingin mengetahui tempat-tempat mana yang indah di Pulau Jawa ini. Jadi ini sebagai bukti bahwa prasasti Butulan ini merupakan salah satu sejarah yang harus kita jaga, kita rawat. Makanya ini sudah menjadi cagar budaya dan oleh masyarakat Desa Anggosari ini kita kembangkan menjadi wisata juga untuk dijadikan salah satu wisata unggulan. Wisata Alam Edukasi Gosari atau Wagos adalah daya tarik wisata baru yang menawarkan wahana alam khas pedesaan dengan keindahan alam perbukitan kapur yang sangat mempesona. Keberadaan sumber mata air dan beberapa spot swafoto dan video turut mempercantik wahana wisata ini. Nuansa histori berupa kawasan peninggalan industri pengolahan gerabah era Majapahit menjadi nilai tambah yang memberikan nilai edukasi yang bernilai tinggi. Di antara peninggalan bersejarah tersebut adalah situs pengolahan gerabah, kubur kuno Tugaran, dan prasasti Goa Butulan yang terletak di atas Bukit Gosari. Saat ini saya sedang berada di Pantai Dalegan, salah satu pantai andalan di Kabupaten Gresik. Di sini terkenal dengan pasir putihnya dan juga wisata yang ramah dengan keluarga. Seperti di belakang saya ini,
Banyak anak kecil yang sedang bermain air di sekitar pantai ini. Pantai Dalegan masuk ke dalam salah satu objek pariwisata andalan Kota Gresik. Pesonanya telah menarik perhatian pengunjung dari berbagai kota di Jawa Timur. Layaknya pantai utara Jawa yang lain, Pantai Dalegan ini memiliki ombak yang relatif tenang. Pantai ini awalnya dikenal sebagai tempat bermain anak-anak karena pasirnya yang berwarna putih. Di pantai ini, anak-anak bisa bermain pasir putih yang lembut. Selain itu, anak-anak juga bisa bermain air dan berenang di bibir pantai. Sebagai penunjang, banyak sekali ban bekas yang disewakan sebagai pelampung oleh pengelola. Jangan khawatir dengan durasinya, karena pengunjung bisa bermain dengan ban pelampung sepuasnya tanpa batasan jam. Pantai Dalegan memiliki luas sekitar 1,5 hektar dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, sehingga tidak terlalu melelahkan bagi pengunjung untuk menyusuri bibir pantai dari ujung ke ujung. Bermain air seperti yang dilakukan pengunjung lain bagi Dinda cukup menyenangkan dan menenangkan. Karena ombaknya yang relatif kecil, tentunya aman-aman saja. Duduk sendiri, menikmati suasana yang terasa begitu akrab, di sela hembusan angin yang menyejukkan, menjadikan hati penuh cinta. Selain bermain di pantai, pengunjung juga bisa berkunjung ke pasar ikan asap khas Pantai Dalegan yang dijual penduduk setempat. Ada banyak pedagang ikan asap di area wisata pantai ini. Tetapi, karena jelajah berkunjung bukan di hari Sabtu dan Minggu, banyak pedagang yang libur. Para pedagang menempati lapak-lapak yang sudah disediakan pengelola pantai. Beberapa jenis ikan laut yang dijual pedagang ikan asap, seperti ikan manyung, tongkol, dorang putih, bandeng, dan pindang. Dengan harga yang cukup murah, maka ikan asap ini cukup diminati pembeli sebagai oleh-oleh khas Pantai Dalegan. Ini ikan asapnya ya. Jenisnya berbeda ukurannya. Nah, Dinda sudah bermain air di pantai, udah berkunjung ke pasar ikan. Maka belum lengkap rasanya kalau belum mencicipi kuliner khas yang serba ikan. Tuh, ada penyetan ikan asap sama ikan bumbu kare. Yuk kita coba.
Seperti apa ya kelezatannya? Nah, kali ini saya akan mencoba kuliner khas wisata Pasir Putih Pantai Dalegan Kabupaten Gresik. Nah, di depan saya ini yang pertama ada kare ikan tuna. Terus di sini juga ada penyetan ikan asap. Nah, masing-masing ini cara makannya berbeda. Kalau kare ikan tuna ini makannya sama ketupat. Saya sekarang mau cobain karenya dulu ya. Kare ikan tuna ini rasanya bumbunya meresap, ada rasa pedas, manis, dan asin campur jadi satu. Kalau ini disajikannya dengan sambal petis, yang pastinya rasanya jauh lebih gurih. Makanannya serba enak, sehingga lahap sekali makanku. Sekarang ada yang mau saya coba lagi. Ini adalah minumannya, es dawet siwalan. Seger, seger banget pokoknya. Sekarang saya mau lanjut makan lagi ya. Tempat seindah ini dahulu merupakan daerah bekas tambang. Daerah kumuh dan banyak sampah kini menjelma menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Gresik. Selama ini jarang ada tempat wisata di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang menawarkan konsep perpaduan keindahan alam dengan bangunan wisata plus spot foto instagramable. Paduan tersebut terwujud dalam destinasi wisata Setigi yang berasal dari singkatan Selo, Tirto, dan Giri. Selo berarti batu, Tirto berarti air, dan Giri memiliki arti bukit. Objek wisata ini berada di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Banyaknya muncul tempat wisata baru harus ditunjang dengan kreativitas baru untuk melengkapi wahananya. Salah satu yang baru di Setigi ini adalah Candi Topeng Nusantara. Bangunan berbentuk candi yang berada di atas Bukit Kapur berdiri kokoh dengan dihiasi relief berupa topeng. Di sini banyak dipahat topeng-topeng dengan beragam ekspresi. Topeng-topeng khas Nusantara yang berkembang dari zaman Majapahit hingga kini tentunya menambah pengetahuan kita tentang kekayaan seni topeng Indonesia. Candi topeng ini
merupakan salah satu spot yang menarik banyak pengunjung. Karena dengan melihat Candi Topeng Nusantara, kita akan mendapatkan ilmu sekaligus foto yang unik. Di sini, kita akan melihat barisan bukit kapur masif dan panjang. Bukit-bukit kapur ini memang menjulang hingga desa Cangaan atau sekitar 3 km. Bebatuan berwarna putih itu niscaya akan membuatmu merasa kecil. Karena Bukit Kapur Stigi adalah bekas lokasi tambang. Jangan heran jika kamu melihat sudut-sudut batu yang terpotong tidak alami. Bahkan, beberapa batu raksasa berongga dan bisa dimasuki. Banyak yang menyebut keindahan bukit ini mirip dengan kastil-kastil yang ada di Yunani. Ada sebuah gua yang di depannya terdapat patung Semar, yang merupakan ikon baru dari Stigi, salah satu tokoh pewayangan Jawa. Di dalam gua itu terdapat 10 kalimat bijaksana atau pitutur Semar yang ditulis dalam 3 bahasa yakni Jawa, Indonesia, dan bahasa Inggris. Gua yang dinamakan Pancawarna ini terlihat unik dengan hiasan batu-batu kapurnya. Selain itu, yang tak kalah menarik, kamu juga bisa menjajal aneka atraksi wisata di sekitar kompleks wisata Setigi. Ada juga danau buatan beserta jembatan, rumah Honai atau rumah adat Papua, wahana wisata air, dan juga spot foto. Setigi adalah singkatan dari Selo atau batu, Tirto atau air, dan Giri atau bukit. Ketiga elemen tersebut telah menjadi bagian esensial dalam destinasi wisata ini. Tanah yang dulunya merupakan tambang batu kapur ini menciptakan pemandangan indah dengan dinding batu kapur yang diukir secara alami. Pak Adung Halim, nah ini pengembangan Setigi, bagaimana sejauh ini? Ya, kalau pengembangan Setigi sejauh ini tetap berjalan, kita pembangunan tetap berjalan, kayak sarpras dan juga beberapa fasilitas yang lain termasuk spot foto. Yang mana kita duduk di sini tuh cikal bakal kalau istilah orang sini, awal kita memiliki sebuah inovasi wisata itu di titik ini. Jadi dari sekian area 5 hektar ini saya memulai membangun adalah di area danau, tepatnya di air terjunnya itu kita bangun dengan pola menabung. Jadi warga ini menabung 8 ribuan untuk ini semua. Inovasi yang akan terus dilakukan? Kalau yang terus dilakukan, yang jelas kami masih punya cita-cita yang cukup istilahnya ganggu pikiran karena prosesnya mungkin agak ribet karena kita kepingin mendatangkan kapal kargo. Konsepnya nanti kenapa saya harus punya kapal kargo di wisata ini adalah bagian dari perjuangan kami untuk memberikan edukasi kepada si penerus karena ini jaraknya dengan laut tidak jauh. Tapi masyarakat sini rata-rata tidak paham tentang transportasi laut kayak yang lain dan harapan saya pemerintah yang terkait juga ada terpanggil karena sampai detik ini kita diskusi masih belum ada bantuan apa-apa dari pemerintah ini ceritanya. Target wisata edukasi di sini? Kalau target edukasinya di sini adalah edukasi peradaban. Jadi kita menyediakan spot foto cerita kerajaan, kejayaan kerajaan sampai pada penjajahan dan bangkitnya rakyat ini dengan datangnya pedagang Persia, kita bikin miniatur Persia sampai adanya Candi Topeng Nusantara. Ada 67 topeng dari berbagai provinsi, semuanya itu untuk memberikan edukasi. Kalau kita Nusantara itu luas, sampai pada ada satu spot maskot topeng suku Asmat menghadap ke timur, karena bicara NKRI, bicara Nusantara, kita punya saudara satu yang di ujung timur ya, dari Papua. Saya di sini adalah bagian dari kekuatan masyarakat untuk bangkit dan bisa memberikan wisata ini makin maju lagi.
kemudian lebih-lebih terkait ekonomi kerakyatan. Karena wisata ini ada multi efek yang luar biasa sehingga ekonomi di masyarakat, di lingkungan ini bangkit semua, dan sekedar nanti hanya sebatas bikin camilan saja tidak, tapi terutama kerajinan-kerajinan dikembangkan, terus kemudian masyarakatnya juga makin sadar dengan kehadiran wisata ini dan bisa menjadi kebangkitan desa-desa seluruh Indonesia agar bisa bangkit seperti Sekapuk. Pak, saya diajak dong ke sana, Pak. Oh iya, Lihat-lihat ikan, Pak. bisa. Setelah menikmati semua spot foto di Stigi, jangan lupa menyusuri lorong-lorong misteriusnya. Dan tentu saja menaiki tangga derajat. Inilah jangkar Nyai Ageng Pinatih, yang merupakan syahbanar perempuan di zaman Majapahit. Dulu, kota yang kondang dengan industri semennya memiliki pelabuhan laut yang sangat tangguh dan berkembang dengan pesat. Konon kabarnya di Jawa Timur, kota Gresiklah yang memiliki pelabuhan laut paling ramai. Disusul Surabaya dan juga kota-kota lainnya. Para saudagar dari negeri asing bila hendak berniaga harus melalui pelabuhan Gresik terlebih dahulu. Kini seketika sejarah telah berubah. Pamor pelabuhan terbesar dan teramai di Jawa Timur justru beralih ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kawasan Gresik Kota Lama yang dipenuhi sederet bangunan kuno. Bahwa sejak abad ke-11, Gresik tumbuh menjadi pusat perdagangan dan kota bandar tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campah, dan negara lain. Itulah mengapa di kawasan Kota Lama terdapat dua kawasan yang menonjol, yakni kawasan Pecinan yang banyak dihuni masyarakat Tiongkok dan Kampung Arab yang banyak didominasi masyarakat keturunan Arab. Kota Lama Gresik, Jawa Timur, menyimpan kebesaran dan keindahan masa lalu. Kawasan itu layak menjadi kawasan wisata heritage di Indonesia. Sejumlah bangunan kuno yang dibangun lebih dari 1 abad lalu masih terpelihara. Keindahan dan kemegahan arsitekturnya semakin lengkap saat dipadu dengan seni tradisi seperti Macapatan, Pencak Macan, Kedungdangan, dan seni lukis Damar Kurung. Kampung Kemasan pada abad ke-19 merupakan permukiman orang-orang Eropa dan pribumi yang cukup mapan dari segi ekonomi. Kawasan itu menjadi basis perajin dan pedagang Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah. Kampung Kemasan di Kelurahan Pekelingan menjadi saksi sejarah perkembangan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan perdagangan masyarakat sekitar tahun 1898 hingga 1916. Kampung Kemasan menjadi tempat perdagangan pribumi berinteraksi dengan masyarakat Jawa ataupun mancanegara.
Oh ya. Saya mau tanya-tanya Oh ya, tentang ya. kemasan ini. Boleh Ya. saya masuk? Boleh, silakan, silakan. Mari. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Pak D, sejarahnya kampung kemasan ini gimana sih? Ya. Dulu sebelum ada rumah-rumah di sini masih kosong semua, masih berupa tanah-tanah yang ya gersang gitu. Ada seorang Tionghoa yang pekerjaannya adalah tukang emas. Ketika dia mendirikan rumah itu dan dia bekerja sebagai tukang emas, banyak orang-orang datang sini mencoba untuk ingin memperbaiki anting-antingnya atau gelangnya atau kalungnya. Nah, tukang emas itu orang Gresik menyebut sebagai kemasan. Nah, itu awalnya. Itu pada tahun 1855 mendirikan rumah itu. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa kemasan itu kampung peranaan karena ada arsitektur Cinanya, ada kolonialnya Belanda, ada Jawanya, ada Arabnya dengan tulisan-tulisan itu seperti itu. Nah, kaligrafi itu sehingga dari situlah kita itu disebut dengan kampung peranaan. Kampung Peranaan. Kampung Peranaan. Karena kombinasi dari Belanda, kolonial dan juga Jawa. Ya, dan ada Cinanya. Ada Cinanya. Itulah sebabnya. Nah, rumah-rumah di sini nih semuanya terdiri dari sekitar 43 rumah. Pak D katanya mau nunjukin sesuatu sama saya. Oh ya. Nah, saya kan ini bukti bahwa mbah-mbah kita itu tadi kan saya sudah menguasai tanah Jawa ya. Nah, inilah surat-suratnya. Mulai dari tahun. Nah, ini surat-surat mulai tahun 1896. Boleh saya pegang? Ya. Nah, ini semuanya itu adalah surat-surat yang membuktikan bahwa perdagangan kulit di kemasan ini sampai ke kota-kota di luar Gresik, sampai ke Batavia, ke Presiden. Selain itu ada kerajinan batik juga di sini ya? Ya, ini. Dan ini kelihatan, saya boleh mengatakan bahwa ini adalah asli Gresik. Karena apa? Nah, ini sisik bandeng. Dan Gresik itu karena kotanya itu kan gersang, bunga-bunga tidak ada, sehingga dia menciptakan supaya kelihatan bahwa kalau orang memakai ini ada bunganya. Jadi kesenangannya itu ada dikalapkan di sini, biar kelihatan bahwa Gresik itu ada bunga dan burung. Kalau burungnya itu kan memang banyak. Dan kebetulan juga bahwa kalau kita lihat rumah-rumah di kampung kemasan itu di atasnya semuanya itu adalah tempat penangkaran burung walet. Itu ada pembuatannya juga? Ada, dulu ada di sebelah sini. Sekarang sudah, ya karena kesibukan pada kulit sehingga batiknya itu agak tenggelam. Cuma Gajah Mungkur yang meneruskan. Berarti kita mau ke Gajah Mungkur? Silakan, nanti kita hantar ke sana. Dan nanti bisa melihat di kampung-kampung itu juga banyak rumah-rumah kuno di kota Gresik ini. Tidak hanya di kemasan saja. Bahkan nanti di Pemutaran, kampung Karangpung itu banyak rumah-rumah tinggi di Bediran. Itu ada rumah-rumah yang besar-besar juga. Jadi langsung aja kita ke sana. Ya, enggak. Di Jalan Nyai Ageng Arem-Arem ada Gedung Limo karena pintunya berjumlah 5. Fungsi gedung itu sebagai gudang tempat penyimpanan kulit dan barang lainnya. Berhadapan dengan gedung ini ada bangunan megah buatan tahun 1898 oleh Haji Jailan bin Umar. Bangunan tersebut dikenal dengan sebutan Gajah Mungkur karena pada patung gajah yang mungkuri atau membelakangi jalan. Di samping rumah Gajah Mungkur, terdapat sederetan rumah kuno milik keluarga H.M. Ekram bin H.M. Harun, rumah Tiang Bu dengan halaman luas, dan rumah keluarga H. Abu. Nah, disinilah rumah saya tempat lahirnya di sini. Tahun 1940 saya lahir di sini. Nah, ini kalau saya tadi cerita bahwa banyak rumah, di atas rumah itu ada bangunan, dan kemudian ada apa itu, jendela-jendela palsu, lalu ada apa itu pintu-pintu palsu, itu kelihatan semuanya.
Dan ini bukti bahwa salah satu rumah di antara rumah-rumah di Kemasan atau di Kota Gresik ini banyak di atasnya itu burung walet. Dan memang karena burung walet itu harganya begitu mahal, sehingga kalau ada maling atau orang nakal yang mau ambil itu mesti kan cari dulu mana pintu-pintu yang asli, pintu-pintu yang palsu. Akhirnya temukan kok tak bisa masuk, di bawahnya dikasih seng. Akhirnya gerosek yang bawa bangun. Sekarang kita lanjut lagi Pak De. Ya, mari. Ini ya kalau kita lihat itu memang tidak kelihatan seperti yang aslinya dulu. Tetapi ini sudah merupakan suatu yang sudah banyak perubahan-perubahan karena mengingat bahwa memang harus mengikuti zaman. Tetapi masih ada beberapa yang masih menonjolkan kegersiannya. Contohnya misalkan ini dampar burung, Mas Mundari, kemudian ini cubung, lalu ini budak. Nah terus bunga inilah yang agak lama, yang memang sejak dulu di Gresik ini bunga dan burung. Nah salah satu yang diambil adalah bunganya. Kalau yang ini Pak De? Ini juga lama juga, karena di sini ada sisik bandeng dan bandeng lainnya. Yang dikenal itu kan dulu bandeng Gresik. Salah satu ikon Kota Gresik. Dulu Gresik ini juga disebut dengan Kota Bandeng. Oke. Kalau yang ini? Kalau ini gajah. Nah ini kelihatan gajah. Jadi menunjukkan memang ini adalah keluarga sini. Jadi yang membuat adalah turunan daripada Haji Jailan. Membuat awal daripada Gajah Mungkur. Desa Hendrosari bisa menjadi contoh daerah lain di Indonesia yang menyediakan tempat hiburan keluarga yang murah meriah untuk mengisi liburan akhir pekan bersama keluarga. Dengan kejelian melihat peluang dengan fenomena di mana tidak sedikit orang sudah bosan pergi ke mal atau wahana hiburan yang modern, di Edu Wisata Lontar Sewu menawarkan tempat hiburan yang bernuansa alami dan ramah lingkungan dengan ciri khas lontar dan hijaunya persawahan. Lahan desa seluas 192 hektar ditanami dengan pohon siwalan yang tumbuh subur. Ada 2.600 pohon yang tumbuh di sini. Pohon siwalan yang masih aktif diambil manfaatnya. Di wisata Lontar Sewu, kita bisa menyaksikan proses pengambilan legen. Dari pencucian tempat legen, lalu naik ke pohon siwalan yang lumayan tinggi yang dilakukan para petani, sampai cara pengambilan di atas pohon. Semua lengkap bisa kita saksikan sendiri. Biasanya sambil memasang tempat baru, mereka juga bisa mengambil hasil legen yang sebelumnya terpasang.
Nah, hasil legen ini dapat langsung diproses menjadi minuman yang menyegarkan. Salah satunya dawet siwalan. Kali ini kita akan menyajikan dawet siwalan, minuman khas Gresik. Pertama-tama kita kupas dulu buah siwalannya. Kita kupas sampai bersih. Setelah itu, setelah bersih, kita potong dadu untuk buah siwalannya. Selanjutnya, setelah kita potong dadu buah siwalannya, kita ke penyajian. Langkah pertama, kita masukkan gula legen secukupnya. Selanjutnya, kita masukkan buah siwalannya. Setelah kita masukkan buah siwalannya, kita masukkan es batu secukupnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita masukkan santan perasnya. Dan selesai, dawet siwalan sudah siap untuk dinikmati. Nah, belum lengkap rasanya kalau sudah ada minuman, tapi belum ada makanan. Dan inilah makanan khas Desa Hendrosari, besengek belut dan ayam panggang. Nyam nyam nyam. Nah, tadi kita sudah melihatkan proses pembuatan es dawet siwalan. Iya benar. Saya sebenarnya sekarang penasaran sama makanan khas Kabupaten Gresik. Di Iya. depan saya ini udah ada besengek belut dan juga ayam panggang. Sebenarnya kenapa sih kedua menu ini spesial, Mas? Kalau untuk khasnya desa sini, Desa Hendrosari sendiri, ini ada besengek belut. Yang ada besengek belut ini dari rempah-rempah pilihan dicampur kuah santan. Nah, kita olah jadi satu menjadi khasnya Desa Hendrosari sini. Yang kedua ini ada ayam panggang. Di sini khasnya di Desa Hendrosari ini dia pakai ayam kampung. Dia pakai ayam kampung dan bumbunya dari bumbu rujak. Nah, itu makanya jadi khas. Dua-duanya ini khas. Semuanya orang suka. Kalau sini menu spesialnya seperti itu, ada ayam. Ini besengek belutnya. Silakan Ini dicoba. kuahnya ini, Mas? Pakai kuah santan dicampur rempah-rempah dari bahan-bahan pilihan ini. Sini semuanya. Yuk, kita cobain sama-sama. Oke. Nggak mau nambah lagi nih nasi. Ini dulu, coba dulu. Nah, sekarang kita mau cobain Besengek belut. Iya, benar. Ini di lain daerah nggak ada kayak gini. Cuma khasnya di sini memang. Nggak ada Besar di belut. lain daerah. Nggak ada. Kita coba dulu ya. Mari silakan. Saya juga mau cobain loh. Boleh? Silakan, Mas. Gimana rasanya? Ini bumbunya berasa di besengeknya, terutama di belutnya ini. Iya. Ha-ha. Ini memang belutnya. Rempah-rempahnya ini terasa banget sih. Mau nyobain yang ayam juga? Nah, sekarang saya mau cobain yang ayam panggang. Ini Iya. khasnya dengan bumbu rujak ya, Mas ya? Khasnya dengan bumbu rujak dan dia nggak pakai ayam horen atau ayam potong. Dia pakai ayam Jawa. Kalau ayam panggang ini, bumbu rujaknya kerasa. Jadi beda dengan ayam panggang pada umumnya.
Di sini memang ada bumbu bakarnya, dari kecap juga ada. Cuma khasnya dari sini panggang, dan mayoritas orang-orang dari dulu sampai sekarang kalau ke Hendrosari sini mayoritas pesennya di ayam panggangnya karena khasnya ada itu. Jadi yang paling diminati ya. Paling diminati bumbu panggang rujak itu. Nah, kalau di tempat ini nggak hanya cuma dua makanan yang spesial, tapi Iya, ada benar. menu lainnya. Ada gurame asam manis dan juga pecel belut. Benar. Lanjut yuk kita makan, Mas. Oke. Sekarang saya mau cobain minuman khas di sini yang Nah. tadi udah dibikin ya. Benar. Es dawet siwalan. Ini es dawet siwalan. Dawet siwalan ini terbuat dari gula legen, terus santan, ada campurannya. Nah, khas ini adalah siwalannya ini, dari bantal siwalan ini. Benar. Jadi khasnya di sini seperti itu. Gimana? Enak dan seger pasti. Kita coba ya, Mas. Boleh. Ini asli dari pohon siwalan itu. Jadi tidak ada campuran gula ataupun air. Jadi asli, manis-manisnya juga asli seperti itu. Manfaat legen ini juga berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit seperti ginjal, kencing batu, gitu seperti itu. Kalau untuk mengkonsumsi legen ini tersebut, itu yang menyatakan dari dokter-dokter sering menyarankan untuk meminum legen tersebut. Sebuah tempat akan menarik dan menjadi pusat perhatian banyak orang jika dikelola oleh orang-orang yang penuh kreativitas dan jeli untuk memanfaatkan peluang yang ada. Desa Hendrosari dengan warganya yang bahu-membahu mengubah kawasan menjadi hamparan hijau. Mereka menamainya Desa Wisata Lontar Sewu. Dengan ciri khas pohon siwalan atau lontar, dibuatlah beragam fasilitas yang bersifat kekinian, sehingga menarik generasi milenial untuk mendatangi untuk sekedar berselfie atau dokumentasi kenangan.
Kejelian pengelolaan dalam membentuk eduwisata Lontar Sewu jelas sangat diperlukan dalam pengembangannya, sehingga tetap akan selalu menjadi tujuan masyarakat untuk liburan. Bukan sekedar pohon siwalan, tetapi kini sudah ada kolam air tempat kita bersenang-senang melakukan olahraga dengan sepeda air. Fasilitas yang menunjang kesehatan juga sudah disiapkan bagi pengunjung, seperti Flying Fox. Di sini ada 2 jalur Flying Fox yang disiapkan untuk anak-anak dan dewasa. Untuk menikmati fasilitas ini, tentu saja keamanan harus diperhatikan. Jadi, ikuti petunjuk petugas ya. Sebelum kita meluncur di ketinggian yang pastinya seru dan cukup menyenangkan. Desa Hendrosari ini bisa menjadi contoh daerah lain di Indonesia yang menyediakan tempat hiburan keluarga murah meriah untuk mengisi liburan di akhir pekan bersama keluarga. Dengan kejelian melihat peluang dan fenomena di mana tidak ada sedikit orang sudah bosan pergi ke mall atau wahana hiburan yang modern, di Eduwisata Lontar Sewu menawarkan tempat hiburan yang bernuansa alami dan ramah lingkungan dengan ciri khas lontar dan hijaunya pesawahan yang diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Semoga. Usai sudah perjalanan saya di Kabupaten Gresik, banyak pengalaman yang saya dapatkan berkunjung ke Pantai Pasir Putih, Gunung Kapur, wisata alam, dan juga mencicipi kulinernya. Semoga perjalanan saya kali ini bisa menjadi referensi Anda berkunjung ke Kabupaten Gresik. Akhirnya saya Adinda Putri pamit undur diri, sampai jumpa di Jelajah Wisata Jawa Timur.